mendengar lagu Jepang nih, pasti yang terlintas di benak lu itu ada Lisa pasti. Yang kedua itu ada Air Aoi. Yang kedua itu ada Link Horizon ya. Nah, ya itu lu bener sih, nggak salah. Bener-bener ibu tapi maksud. Iya, kamu kayak Nobita ya. Nah, sebenarnya lagu Jepang itu sama kayak lagu-lagu Indonesia atau genre lagu lain yang ada banyak jumlahnya dan ada berbagai macam genrenya nih. Tapi kali ini kita mau bahas genre lagu Jepang yang sangat unik, yang sebenarnya ini era bapak malu, tapi lu harus tahu nih, karena sampai sekarang lagu ini bakal jadi lagu-lagu legendaris yang lu kenal. Nih contohnya aja loh, lu tahu Kokoro no Tomo kan? Masa lu nggak tahu kan? Hiroki Kato segala macem, sampai si Betran Onsu gila sampai nge-cover lagu tahun 80-an 70-an itu, bayangin aja. Nah, lu mau tahu kan kenapa lagu itu sampai sekarang itu bisa jadi lagu legendaris dan masih diminati oleh banyak orang di Jepang dan di seluruh dunia? Untuk tahu lebih lanjut ya, saksikan terus di Jepang Unsensor. Informatif, menarik, dan tanpa blur. Nah, lagu yang tadi gue sebutin ada Kokoro no Tomo misalnya, atau lu tahu Nada Soso mungkin. Itu tuh termasuk genre di Jepang yang disebut sebagai NK. Apa itu NK sebenarnya kan? NK itu adalah, kalau diartikan adalah lagu sedih. Apa itu lagu sedih kan? Sebenarnya kan banyak genre-genre yang mellow segala macam. Nah, kalau lagu sedih ini benar-benar nangis cuy. Itu tujuannya lagu itu dibuat itu benar-benar bikin lu nangis. Nah, NK itu tergolong sangat unik. Karena kenapa? Dia itu mainin perasaan lu supaya lu bisa sampai nangis, misalnya gitu. Beneran lu mesti bisa nangis untuk sampai feel NK-nya itu terasa di diri lu gitu. Kalau lu nggak sampai nangis, berarti lagu NK, atau bukannya lagu NK aja, mungkin lu sendiri itu nggak suka sama NK. Jadi emang tujuannya NK itu menyayat hati, ngancurin hati lu gitu. Karena lambang-lambang arti dari lagu NK itu ada tentang cinta, perpisahan, putus, rasa sayang tak tersampaikan. Bener-bener itu kayak Didi Kempot gitu, sobat ambyar gitu. Jepang sudah memulai era sobat ambyar ternyata dari dulu gitu. Nah, NK itu sendiri kenapa gue bilang dari dulu? Karena NK itu dimulai dari tahun 1958 sampai ke era kemasannya itu di akhir tahun 1990. Salah satu musisi yang terkenal itu ada Mayumi Itsukawa dan ya lain-lain lah banyak gitu. Nah, sebenarnya dari NK ini kita bisa melihat juga, selain karena dia menyampaikan perasaan yang sedih yang bikin lu meleleh gitu, nangis, guling-gulingan gitu, NK itu juga spesial karena dia itu menjadi identitas bangsa Jepang. Apa itu identitas bangsa Jepang gitu? Nah, lagu NK itu ngegambarin masyarakat Jepang pada era itu. Makanya sampai dibilang, kalau lu pecinta lagu NK itu, atau orang Jepang yang suka lagu NK itu, dibilangnya itu Nihongo no Uta, atau lagunya orang Jepang. Nah, jadi di situ kita udah jelas tuh bahwa NK itu yang ngegambar perasaan sedih segala macam itu benar-benar buat masyarakat Jepang itu sendiri. Jadi orang Jepang itu nyanyi NK untuk ngerefleksiin atau ngegambarin hidupnya sendiri. Jadi pasar itu sebenarnya tadinya itu bukannya buat seluruh dunia nih, seluruh orang atau bangsa Indonesia, tapi emang itu untuk orang Jepang itu sendiri. Tapi seiring perkembangannya ternyata NK itu diterima di seluruh dunia gitu. Nah, tapi kalau lu mau tahu lagi bahkan lebih jauh, sebenarnya pasaran NK itu sebenarnya benar-benar spesifik ya, kecil banget marketnya itu tadinya. Makanya itu kehebatan NK sih kalau lu bisa ngeliat itu terkenal sampai sekarang bahkan jadi musik legenda. Karena pasaran pertamanya itu dibuat itu untuk orang-orang yang berusia lanjut di Jepang gitu. Karena kenapa? Kenapa harus orang-orang berusia lanjut gitu? Karena yang pertama nih poinnya, dibilang itu orang usia lanjut itu punya banyak pengalaman dalam hidup. Nah, makanya NK itu cocok untuk mereka gitu. Karena mereka mengerti pesan yang disampaikan oleh lagu NK tersebut. Jadi kalau lu terkadang bilang, ih lagunya tuh gue gak dapet feel-nya, ya mungkin bukannya lagunya yang gak dapet feel-nya gitu, atau lagunya yang gak punya feel, tapi lunya sendiri gak bisa nangkep feel dari lagu itu. Makanya orang tua itu bener-bener yang ditekenin di NK. Nah, terus yang kedua,
NK itu kenapa cocok untuk orang tua gitu? Tadi kan yang pertama ya, karena punya banyak pengalaman orang tua itu. Yang kedua itu NK itu cocok untuk orang tua karena orang tua itu udah bertumbuh besar gitu di Jepang gitu. Mereka masyarakat Jepang itu yang udah tua otomatis lebih mengenal budaya Jepang gitu. Ya contohnya gini, anak Jepang masih kecil mana ngerti gitu budaya-budaya struktur masyarakat Jepang. Tapi kalau orang udah tua kan dia udah ngerti Jepang itu gini. Ya kayak lu aja lah gini, misalnya lu warga plus 62 gitu ya kan, dulu kecil lu nggak tahu orang Indonesia tuh lucu-lucu antik-antik gitu ya kan, bego-bego juga kadang-kadang misalnya gitu, ngelawak-ngelawak lucu. Nah di masyarakat Jepang juga gitu, kalau anak kecil mungkin nggak ngerti kan, ini sedih kenapa sih, perasaan nggak sedih ya, dasar cengeng gitu. Nah kalau di orang-orang udah tua kan dia ngerti banget, ya orang Jepang itu gampang tersentuh, ngerefleksiin gambaran hidupnya segala macem. Nah itu yang mau ditekanin di NK. Nah sebenarnya gue mau ngomong kayak gini tuh, apa sih yang lebih spesial lagi dari NK? Yang lebih spesial dari NK tuh ketika gue ngomong itu nangis, itu beneran nangis cuy, keluar air mata. Jadi sesedih itu gitu. Karena kenapa? NK itu juga kadang-kadang diberikan pasar itu kepada orang yang kayak orang capek kerja baru putus gitu. Kalau orang Indonesia kan mungkin kesenja gitu, larinya kan ngopi, ngeliat matahari tenggelam, ngerenung segala. Nah kalau mereka kan minum ke bar gitu, minum ke bar, mikirin hidup, mikirin kok istri gue misalnya selingkuh gitu, salah apa gue misalnya kayak gitu. Nah itu makanya banyak pasaran-pasaran NK itu buat orang-orang tua yang sering ke bar segala macem. Makanya judulnya itu ada lagu NK misalnya izakaya atau toko gitu. Terusnya ada juga sakaba, itu tentang minuman, sake judulnya itu kayak gitu. Jadi simpel, deket dengan kehidupan gitu, ngegambarin perasaan lu sehari-hari yang sedih gitu. Nah tadi kan gue ngomongin sedih yang nangis gitu. Nah NK itu bahkan pola di panggungnya, ketika lu nonton show NK nih, lu nonton itu penyanyinya sampai nangis cuy, nangis beneran keluar air mata. Itu kenapa? Jadi lu itu waktu dengerin atau nonton NK itu cuman bukan NK itu sedih dari lirik, enggak. NK itu sedih dari lirik, nada, sampai visual yang lu lihat ya orangnya beneran nangis segala macam. Jadi koreografer itu bener-bener mateng untuk musik NK. Kalau lu tahu piano dari Yamaha itu khusus bener-bener ada efek nada NK gitu. Jadi itu bener-bener udah ada polanya yang dipakai berulang-ulang gitu. Ya mungkin ini ngebedain juga sih ya dari musik-musik lain. Kalau musik-musik lain kan cuma liriknya doang sedih gitu. Tapi kalau NK enggak gitu. Selain lirik yang sedih, tapi juga dia mainin di nada. Terus ya dia juga mainin di visual. Jarang kan lu ngeliat penyanyi nangis gitu ya kan di depan panggung. Ini jarang banget gitu kalau gue lihat. Nah itu sih yang bikin NK itu spesial gitu. Yang lu harus sebenarnya explore lebih jauh gitu. Karena itu bakal cikal bakal ke musik-musik anime yang sedih-sedih gitu. Nanti gue bisa lebih lanjut lagi jelasin itu. Anime-anime populer lagu-lagunya itu gak bisa lari dari genre NK. Enggak kok, kalau lu bilang lagu anime tawa-tawa gitu. Yang ada lari-larian kayak Silueto misalnya gitu. Si musuhnya Madara Breakdown no Jutsu misalnya gitu. Ya enggak lah. Enggak juga. Kalau lu ke anime-anime yang old tapi gold ya, nggak kayak anime sekarang nih. Contohnya aja Hunter x Hunter. Lu lihat ending songnya bagus. Bagus banget. Terusnya kalau lu lihat ini Evangelion. Masa lu nggak tahu Evangelion tuh? Itu lu yang lagunya pertama-tama itu sedih nusuk hati ya kan. Atau endingnya Samurai X. Itu jadi banyak banget gitu lagu-lagu sedih. Contohnya lagi, jangan lupa Memory, ya kan, memorinya endingnya One Piece tuh yang paling pertama. Nggak kayak sekarang kan, One Piece endingnya nggak ada anjing, ada cuplikan doang. Nah itu sedih. Jadi itu awal mula gerbang lagu-lagu Jepang sedih gitu, sampai ke lagu-lagu populer. Itu adalah NK. Terima kasih udah nonton, jangan lupa share, like buat teman-temannya. Dadah semuanya, bye-bye.